dalam kondisi normal, berapa lama orang itu menyakiti Merapi. Dikira Merapi itu nggak mengeluh. Beliau tuh bisa bicara loh. Mereka kenapa nggak pernah berdoa untuk Merapi? Selamat pagi Mas Manu. Selamat pagi Mas. Kita menyapa anak-anak saya, teman-teman jamaah Amaiyah, cucu-cucu saya dan siapapun saja yang menikmati mengembara ke wilayah-wilayah ilmu dan pengetahuan yang mungkin selama ini belum pernah kita ke sana atau mengembarainya, atau menyelam ke dalam lautan ilmu dan pengetahuan yang kita belum pernah sampai ke lubuk-lubuknya itu. Dan saya bersama beliau untuk dipandu oleh beliau menyelam sampai sedalam-dalamnya dan mengembara sampai ke tempat yang seluas-luasnya. Dan untuk kali ini kita akan bicara sesuatu yang sedang aktual kita alami bersama. Jadi di tengah COVID ini Mas, kan ada bencana-bencana cukup lengkap ya. Ada banjir bandang, ada puting beliung, ada gempa, ada macam-macam ya, ada berbagai macam jenis dan bentuk bencana alam. Kita akan tanya kepada Mas Manu karena beliau punya wacana-wacana yang saya tidak mengerti, yang saya tidak pernah tahu, maka saya bertanya kepada beliau. Kan semua yang kita sebut bencana alam itu kan pertama pemahamannya adalah bukan alam itu pelakunya. Jadi alam itu diperlakukan atau diberlakukan atau diperjalankan oleh subjek yang lebih besar, yang lebih berkuasa, yang lebih kuat, yang mungkin kadang-kadang kita sebut Tuhan atau siapapun saja, dengan semua turunan atau staf-stafnya, karyawannya, petugas-petugasnya. Jadi saya kira pemahaman pertama adalah kalau Anda godok banyu ya, memasak air, kemudian airnya kita ukur pada 100 derajat Celcius dia mendidih, itu kan kita punya pemahaman bahwa bukan air itu yang menyebabkan dia mendidih. Jadi pelaku air mendidih itu kan bukan air itu sendiri, juga bukan apinya, karena api dan air ini hanya alat yang ada di tangan kekuasaan dan subjek yang lebih besar. Itu sama dengan Nabi Musa membelah laut, itu bukan Nabi Musa yang membelah laut, dia hanya disuruh memukulkan tongkat ke laut, terus yang nyuruh itu membuat laut terbelah kan begitu. Tapi kan subjeknya bukan Nabi Musa dan bukan air, bukan alam, bukan segala. Jadi kalau Gunung Merapi meletus, itu kita harus punya kelengkapan pemahaman bahwa Merapi bukan subjek utama. Merapi adalah satu makhluk yang ditentukan sedemikian rupa dengan sifat dan watak sedemikian rupa, dengan sebab akibat sedemikian rupa, sehingga ilmu manusia sekarang sampai semodern kita sekarang kan tidak bisa menjadwal tahun sekian Merapi akan batuk, akan meletus, kan tidak bisa. Kita hanya bisa sedikit-sedikit kalau pas ada gejala kita coba mengidentifikasi atau menganalisisnya, tetapi kan kita tidak bisa menjadwal Merapi. Jadi ilmu kita kan masih sangat rendah, ilmu gunung kita kan masih belum seksama kan begitu. Nah untuk itu kita harus mengetahui prinsip bahwa semua itu sebenarnya ada sebab akibat sampai ke pangkalnya Mas ya, sampai pangkal. Nah saya ingin tanya kepada Mas Manu yang pertama, sebenarnya bagaimana kita memahami bencana-bencana ini termasuk gunung erupsi dan seterusnya dari sudut bahwa kita pernah punya ilmu dan pengetahuan mengenai itu Mas Manu. Nah sekarang kan kita hanya percaya kepada ilmu-ilmu modern, sementara ada sinisme atau ketidakpercayaan terhadap ilmu-ilmu yang tidak dari barat yang kita sebut mitos atau takhayul atau apa sebagainya. Nah sekarang Mas Manu ini kepustakaannya, main resource-nya itu jelas. Jadi kalau beliau ngomong itu ada sumbernya dan ada kitabnya, itu semua tertulis dengan baik. Meskipun mungkin saya tidak bisa baca, Anda semua tidak bisa baca karena ada yang berbahasa Sanskerta, Jawa kuno dan seterusnya. Tapi pokoknya saya dan Anda semua ingin menikmati pandangan Mas Manu terhadap bencana-bencana ini dari pengetahuan yang mungkin kita semua tidak tahu bahkan. Monggo Mas Manu. Ya, jadi pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa selama ini alam ini selalu dijadikan objek ya. Merapi dikatakan dia membawa bencana.
laut membawa bencana, puting beliung membawa bencana. Gula aja bawa bencana Nah, sekarang. makanya. Mas. Tetapi Gula, apakah minyak goreng bawa orang itu bencana. pernah berpikir enggak dalam kondisi normal itu berapa lama orang itu menyakiti Merapi? Coba. Dikira Merapi itu enggak mengeluh gitu loh. Dengan enaknya saja mereka itu menambang pasir sampai pakai begu dan sebagainya itu. Kemudian merusak hutannya, merusak flora faunanya. Apakah Merapi itu enggak mengeluh? Hanya karena kita enggak tahu omongannya beliau. Beliau tuh bisa bicara loh. Tuh, jadi jangan dikira itu tidak bisa itu loh. Yeah. Nah, inilah yang ingin, dan selama ini kan orang mempelajari itu dari segi ilmu vulkanologi, ilmu oceanografi, geologi itu kan. Nah, menurut saya bukannya mereka itu tidak ada gunanya, sangat berguna. Awal-awal dulu saya juga belajar tentang geologi, tentang vulkanologi, tentang oceanologi, sekalipun itu sebetulnya bukan bidang pokok saya. Tapi karena filologi ini ketika membaca teks, waktu bertemu dengan data semacam ini, kalau saya tidak tahu tentang vulkanologi, saya nggak bisa apa-apa. Jadi filologi itu merangkum sampai ke wilayah geologi, vulkanologi, Mas. Iya. Jadi tanda petik saya nggak bisa apa-apa kalau tanpa pertolongan yang pengetahuan tentang oceanologi, tentang vulkanologi itu. Nah, tetapi yang selalu saya dengar dari para ahli ini, selalu mereka mengatakan kita tidak dapat menentukan kapan Merapi itu akan meletus misalnya. Gempa itu belum ada yang bisa mendeteksi itu loh. Nah, saya itu lalu benar gitu ya. Tuh. Mungkin dari segi ilmu itu memang betul. Memang mereka tidak bisa memprediksi itu. Tapi kemudian saya akan melacak lebih lanjut. Beberapa teks yang saya pakai itu ya, ada namanya teks Buana Kosa. Buana Kosa. Ya, Buana Kosa. Buana Sangsepa. Kemudian ada Buana Kalpa. Kemudian ada Surya Siddhanta. Kemudian ada Bhagavata Purana. Semua ini menjelaskan persoalan ini sebenarnya. Jadi saya tanya dulu Mas, ya? Ini semua kitab-kitab yang Mas Manu ungkapkan dan sebut nama-nama kitab itu menjadi bagian dari kepustakaan universitas modern enggak, Mas? Kalau di universitas tertentu ya dipakai. Tetapi mereka hanya memakai ini sebagai sebagai sarana untuk untuk diterjemahkan, seperti yang sudah saya katakan, ditranskrip, dilatinkan, terjemahkan ke dalam bahasa tertentu, misalnya Inggris. Ini aslinya bahasa apa, Mas? Kitab-kitab ada yang Jawa kuno, ada Sanskerta, ada yang Tamil, ada yang Himalaya, ada Malayalam itu loh. Itu. Nah, mereka hanya sebatas menerjemahkan. Kemudian menyunting itu sehingga bisa dibaca banyak orang. Nah, tetapi sayangnya ketika menginterpretasi itu mesti dengan kacamata mereka. Tidak hermeneutika mengikuti jalan pikiran teks itu. Ya, Mas. Itu loh. Jadi maka keterangan-keterangan itu selalu selalu akan membentuk. Jadi itu. Ilmu-ilmu modern itu egosentris terhadap kacamatanya, Mas ya, dengan metodologinya dan cara pandangnya. Jadi, mestinya mereka mempelajari cara berpikir di dalam buku itu bagaimana, cara melihatnya bagaimana, bukan kita pakai kacamata kita. Iya, itulah itu. Jadi akibatnya maka akhirnya tidak efektif, Mas, buku itu ya. Akibatnya ya kita tetap nggak tahu apa-apa.
Padahal di dalam teks itu ada keterangan tentang itu gitu loh. Jadi misalnya ya kalau saya membaca Bhagavata Purana itu, kita tuh bisa kok mengetahui kapan itu bencana itu gempa bumi itu akan terjadi, itu kapan itu bisa. Kemudian kapan gunung berapi itu akan meletus, gunung Merapi A, B, C itu bisa diperkirakan itu loh. Kapan itu akan meletus itu bisa gitu loh. Itu dengan apa? Dengan ilmu matematik itu, matematik yang ada di dalam teks itu. Nah ini tidak pernah kita pelajari gitu loh. Ya, seperti saya menjelaskan awal tadi kan ilmu-ilmu modern sama sekali tidak punya jangkauan untuk bisa mengetahui jadwal Gunung Merapi, jadwal bencana, akan gempa kapan dan kan tidak mampu Mas. Betul, ya. betul. Terus mereka sebenarnya juga sudah menyentuh kitab-kitab yang Mas Manu sebut, tetapi tidak dipelajari sebagaimana mestinya. Dalam arti sama dengan Quran Mas ya. Jadi Quran itu dipelajari nomor satu kalau saya kan ya mempelajari cara berpikir Quran, cara berpikir Tuhan, sistem nilainya Tuhan, bukan sistem nilai kita menilai Quran atau kitab apapun itu terus jadinya kita hanya dapat sesuai dengan lingkup pandang kita, padahal dia memiliki lingkup yang mungkin jauh lebih luas dan lebih menjelaskan. Nah, dan dalam hal ini ketika kita membaca teks-teks semacam ini, selalu sudah saya katakan, cobalah kita telanjang. Kita jangan memakai baju kita. Kacamata ya istilah saya tadi. Nanti akibatnya kita nanti akan apa? Kita akan mengatakan, wah ini sih ini sih kayak ateis itu. Kenapa? Karena ketika saya memahami teks ini, ternyata memang ada dua tataran ya. Ada tataran teologi, ada tataran kosmologi itu loh. Nah, kalau tataran teologi, kita tuh kan selalu saja mengatakan ini ada penciptanya. Ada? Penciptanya. Iya. Semua ini ada penciptanya. Ada pelakunya. Ya, ada pelakunya. Ada yang membuat seperti ini. Main subject ya? Ya, main subject itu ada. Jadi yang membuat Merapi meletus, ada tsunami, kemudian ada samudra ini rob, kemudian patahan bergerak patahan-patahan bumi bergerak itu adalah Itu adalah tangan Tuhan dalam teologi yang kita kenal itu. Ya. Kalau kosmologi? Nah, kalau kosmologi itu kita tuh harus memahami, misalnya ya, ini salah satu bidangnya ini adalah astronomi. Astronomi ya. Yang namanya bumi itu kan hanya salah satu saja planet yang ada di dalam tata surya ini. Sementara di tata surya yang di luar bumi ada kan ada yang lain. Ada Venus, ada Merkurius, ada Uranus, ada Neptunus, kemudian ada Jupiter, ada Saturnus dan seterusnya itu. Nah, ada matahari, ada bulan itu kan. Misalnya seperti Jupiter itu mempunyai 10 bulan. Kalau kita bumi kan hanya mempunyai 1 bulan. Sementara Saturnus dia itu adalah punya cincin, punya kabut yang mengelilingi Saturnus itu. Nah, sebetulnya di dalam alam semesta ini, ya di dalam galaksi ini, itu tuh sebetulnya terjadi terjadi proses tarik menarik gravitasi antara planet satu dengan planet yang lain, bulatan benda-benda yang nah kalau sampai antara planet satu dengan planet yang lain ini satu garis, ini mesti akan terjadi tarik menarik, yaitu gravitasi. Akibatnya di dalam planet itu terjadi perubahan fisik. Itu. Misalnya saat ini itu bumi itu satu garis dengan Saturnus. Yang di situ Saturnus itu dia tuh punya punya kabut, punya cincin itu.
Ya ini kan menurut teks Bhagavata Purana bahwa yang namanya cincin ini itu sebetulnya mempunyai daya tarik yang kuat sekali. Melebihi induknya. Iya, ini kabut ini. Sekarang ketika bumi ini bersatu jajar dengan dia, ini terjadi tarik menarik gravitasi antara bumi dan Saturnus ini. Nah, kita itu kalah besar dengan Saturnus. Akibatnya apa? Akibatnya yang ada di dalam bumi ini tertarik semua itu. Akibatnya apa? Apa yang ada di bumi itu bergolak semua. Itu. Entah itu yang namanya kerak bumi, kemudian patahan-patahan bumi, kemudian magma bumi, itu mengakibatkan apa? Ada pergolakan di dalam bumi itu oleh daya tarik yang lebih kuat dari Saturnus. Iya, itu. Maka lalu muncullah apa yang kita sebut sebagai bencana. Ya, di dalam teologi kita akan dalam tataran manusia kata menyebut bencana. Tapi sebenarnya ini adalah hasil tarik menarik antara bumi dengan Saturnus. Jadi itu peristiwa alam biasa. Iya, itu peristiwa alam sesungguh-sungguh sebenarnya. Ini bukan sesuatu yang terjadi hanya saat ini. Enggak. Sejak beberapa abad lalu ya sudah begitu. Nah, bumi itu kalau nanti sejajar dengan Jupiter makin parah lagi. Karena Jupiter jauh lebih kuat. Sejajar itu maksudnya ini kan matahari Mas, terus ada jadi planet-planet yang memutari matahari. Sekarang itu momentum berputarnya itu bumi dan Saturnus itu satu garis dari matahari itu ya. Iya, itu akibatnya apa? Di samping ketika satu garis ini juga gravitasi matahari itu menjadi besar sekali. Maka jangan heran kalau kita tuh sekarang cuaca kita tuh panasnya bukan main. Kenapa? Itu sampai semut saja yang biasanya tidak keluar sekarang beludak keluar dari bumi itu karena penjelasannya gravitasi yang tarik menarik dan lebih kuat dari Saturnus itu ya. Iya, itu Saturnus, kemudian juga matahari ini itu yang ikut berperan. Akibatnya bumi ini menjadi panasnya bukan main. Segala apa yang ada di dalam bumi keluar semua. Karena buminya itu bergolak itu loh. Mahmanya bergolak semua. Akibatnya hewan-hewan yang ada di dalam keluar semua. Ini yang kita selalu hanya menganggap ini jadi sebenarnya posisi berputarnya planet-planet ini dan matahari terhadap matahari itu sebenarnya bisa dihitung ya Mas ya? Bisa dihitung sehingga kapan daya tarik dari Jupiter atau Saturnus itu membesar menarik mengalahkan daya tarik bumi sehingga kita brodol gitu Mas ya. Itu kan bisa dihitung sebenarnya kan tahun berapa tahun bisa sekali. Artinya kapan ada gempa, kapan ada bahkan kalau perlu ada tsunami, kapan ada gunung meletus segala macam karena magmanya tertarik keluar juga itu sebenarnya relatif bisa dihitung sebenarnya. Bisa sekali. Jadi itu ada ilmu menghitungnya itu ada gitu loh. Dengan matematika itu ada dengan itu matematika menurut Bhagavata Purana. Itu ada. Bhagavata Purana namanya Mas. Iya. Itu ada perhitungannya di sana. Boleh nggak Mas diterjemahkan ke bahasa Indonesia Mas? Bhagavata Purana itu? Bhagavata Purana, Bhagavat itu adalah istilahnya itu sang pembagi. Gitu. Jadi ia yang membagi-bagi pengetahuan ini kepada umat manusia. Purana itu adalah peristiwa masa lalu. Jadi kita itu bisa mengetahui peristiwa masa lalu melalui teks yang ini karena dia itu membagi-bagikan pengetahuan ini yang ada di dalam di dalam angkasa raya ini, dalam galaksi ini sejak masa lalu gitu loh. Ini tidak pernah kita pelajari. Akibatnya sekarang kita tuh bingung. Sementara ilmu-ilmu vulkanologi dan hal-hal cabang-cabang ilmu modern yang menyangkut bencana alam tidak mengakses itu Mas ya? Enggak sama sekali. Meskipun menerjemahkan beberapa ya. Iya, tetapi tidak pernah dimanfaatkan untuk melacak semacam ini. Karena ini dianggap sastra sih Mas.
gitu loh. Dianggap sastra ya? Iya, gitu loh. Akibatnya ini seperti ini. Ini pengetahuan ini padahal itu bisa memberi apa? Memberi pengetahuan pada manusia. Nanti manusia itu bisa apa? Ketika perhitungannya itu pas begitu, itu tuh bisa apa? Katakanlah kita siap-siap lah kalau ada apa-apa. Kemudian mengantisipasi seperti apa yang harus kita lakukan. Ini yang kita tidak pernah melakukan itu. Gitu. Nah, iya. Dulu berarti harus sangat serius sekarang Mas ilmu modern termasuk lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dengan ilmu-ilmu vulkanologi dan kosmologi tadi ya. Supaya kita bisa lebih antisipatif menyelamatkan rakyat kita pada hari-hari yang akan datang karena menurut Mas Manu itu ada matematikanya bisa dihitung. Bisa dihitung. Jadi sekarang ini misalnya ya koordinat bumi itu ada di mana? Koordinat Saturnus ada di mana? Ini kan bergerak terus. Tuh. Dan bisa dihitung. Bisa dihitung. Nah, ketika ini Saturnus bergerak, di belakang ini ada siapa gitu loh. Itu. Nanti bumi ini akan mendekati siapa lagi itu loh. Nah, ini akan membawa akibat masing-masing itu loh. Ya. Nah, jadi ini spektrum yang dijelaskan Mas Manu dari kitab apa tadi Mas Bhagavata Purana tadi itu satu penjelasan dari spektrum sebab akibat yang berbeda dengan yang selama ini kita pahami kan gitu. Nah, Mas itu berarti sesungguhnya bisa ada inisiatif untuk menghitung itu benar-benar sehingga tingkat besaran gempa, tingkat besaran bencana itu bisa dihitung juga gitu Mas ya? Bisa sekali. Ini Merapi ini akan berapa lama, seberapa kekuatan magma yang akan keluar, sejauh mana dia akan katakanlah akan menyebar ke wilayah berapa kilometer itu bisa dihitung. Tergantung kekuatan gravitasi ini sebenarnya. Oke Mas. Itu sudah kita pastikan bahwa sebenarnya itu semua bisa dihitung melalui metodologi yang dikandung oleh kitab-kitab tertentu yang Mas Manu sebut tadi. Nah, sekarang kita agak bergeser sedikit Mas. Kalau awam Mas, orang biasa, wong cilik biasa kayak saya itu kan kemudian ngitungnya kan naif Mas. Jadi pokoknya misalnya ada bencana ini karena perilaku manusia misalnya. Karena Tuhan marah, karena Tuhan tidak diabdi dengan benar dan seterusnya kan itu Mas. Nah, itu kan dengan mudah dan kita juga boleh menggunakan itu secara individu ya. Mungkin karena saya ikut salah maka sekarang saya sehingga terjadi bencana maka sekarang saya akan memperbaiki kelakuan saya, akan memperbaiki hidup saya gitu. Itu juga boleh dan bagus-bagus saja. Cuman masalahnya kan ternyata dialektikanya menurut Mas Manu kan sebenarnya sangat rasional, sangat ilmiah. Itu hubungannya sama pemahaman kosmologi tertentu sampai ke spesialisasi vulkanologi dan seterusnya atau oceanologi atau segala macam Mas ya. Nah, sekarang kan misalnya termasuk wabah itu Mas. Wabah itu menyebar dan tidak menyebarkan juga tergantung lalu lintas tekanan dan tarikan yang berasal dari daya tarik tadi itu ya, gravitasi itu. Nah, dari situ Mas bagaimana Mas Manu menanggapi cara berpikir awam bahwa bencana ini ada hubungannya dengan perilaku manusia, kemudian ada hubungannya dengan kemarahan Tuhan, kayak kejengkelan Tuhan kepada manusia dan seterusnya. Itu bagaimana Mas Manu melihat itu semua? Ya, saya akan memahami itu ketika kita memperlakukan alam ini dalam kerangka pikir antroposentrisme ya. Jadi manusia itu katakanlah menjadi subjek utama. Menjadi Tuhan. Ya. Jadi manusia menganggap dia main subject of life. Dia adalah pelaku utama kehidupan sehingga dengan kata lain secara teologi manusia menuhankan dirinya kan. Iya, memang kan. Dipikir dia yang terpenting, dia yang paling hebat, terus dia yang melakukan secara primer apa saja kan begitu. Tapi ternyata perlakuan mereka kepada alam itu tidak sesuai dengan
dengan ideologi mereka sendiri, sehingga akhirnya menyakiti Merapi, menyakiti hutan, merusak lingkungan dan seterusnya. Dan itu kalau pakai cara awam tadi berarti yang punya kan marah, Mas. Kamu kok menggunduli hutan saya, kamu kok mengambil pasir habis-habisan hanya untuk kapitalisme dan materialisme dan seterusnya. Maka kemudian ada dialektika sebab akibat kemarahan dari yang punya kepada penghuni bumi kan gitu. Nah, itu kan masuk akal juga, Mas. Itu kan apa, pemikiran antroposentrisme seperti itu. Kita tuh dimarahi oleh yang punya, gitu kan. Itu. Sehingga kita sekarang ini kalau ada apa Merapi meletus itu selalu mengatakan mana kita berdoa supaya kita tidak menjadi korban itu. Tapi ketika Merapi enggak apa-apa, sedang dalam kondisi normal, mereka kenapa nggak pernah berdoa untuk Merapi? Gitu loh. Ini loh. Kenapa Merapi ini selalu dianggap sebagai barang mati itu loh? Iya Mas. Jadi saya tarik kembali satu patokan dari Mas Manu bahwa kuncinya adalah sikap peradaban manusia yang antroposentris. Jadi manusia menganggap dirinya paling utama, manusia menganggap dirinya adalah sumber segala kejadian. Terus dia bisa mengatasi apa saja, terus dia boleh menebang pohon, dia boleh menggali sungai, dia boleh macam-macam karena dia merasa yang punya. Jadi sebenarnya kalau pakai bahasa Islam, semua manusia di dunia ini berlaku seperti Fir'aun kan gitu. Seperti Farao lah ya. Karena menuhankan dirinya, karena kemudian disebut secara ilmu antroposentris tadi. Antroposentris kan pengingkaran terhadap fakta bahwa manusia bukanlah yang membuat bumi, bukan membuat alam, bukan membuat dirinya sendiri kan gitu Mas. Jadi antroposentrisme itu sebenarnya adalah penjelasan ilmiah dari yang disebut kafir itu sebenarnya. Kalau tidak salah Mas. Jadi nah sekarang semua peradaban kita Mas di dunia ini, termasuk policy negara-negara dan pemerintah terhadap alam dan sebenarnya kan antroposentris Mas. Iya betul. Ilmu pun di kampus-kampus kan antroposentris. Antroposentris semua. kan begitu. Nah.